Bab 2236, membuka segel es apung yang jujur secara diam-diam. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Fang Yuan berkata sambil membuka segel lebih banyak binatang jiwa purba. Spectral Soul Demon Venerable bergerak cepat, meraih binatang jiwa purba ini dan melahapnya ke dalam perutnya. Kelopak mata Star Constellation Immortal Venerable berkedut sementara ekspresi Giant Sun Immortal Venerable berubah gelap. Sebelumnya, Fang Yuan menekankan pada kata-kata, benua tengah, dataran utara, dia jelas menggunakan wilayah ini untuk mengancam mereka. Star Constellation Immortal Venerable menyarankan agar mereka membunuh Spectral Soul Demon Venerable, terlepas dari motifnya, saran ini sendiri bagus. Tetapi karena tindakan Fang Yuan, dia jelas mengganggu kedua orang terhormat dan menggunakannya sebagai ancaman untuk memeras sesuatu dari mereka untuk menebus kerugiannya kali ini. Kedua orang terhormat itu tersenyum dingin pada diri mereka sendiri, mereka mengerti mengapa dia melakukan ini. Jika mereka menempatkan diri mereka dalam perspektif Fang Yuan, mereka akan melakukan hal yang sama. Bagaimanapun, Fang Yuan adalah seorang yang baru, ia tidak memiliki fondasi yang dalam seperti dua orang lainnya, ia juga tidak memiliki esensi abadi, alasan-alasan ini menyebabkan ia tertinggal dari kedua orang yang lebih tua. Jika mereka bertarung melawan Spectral Soul Demon Venerable, ia akan menghadapi risiko terbesar. Bahkan jika Spectral Soul Demon Venerable terbunuh, dalam hal merebut rampasan perang, karena Fang Yuan tidak memiliki esensi abadi dan tidak akan mampu bertahan lebih lama dalam pertempuran, kemungkinan ia tidak dapat mengalahkan kedua orang yang lebih tua ini. Faktanya, setelah mereka membunuh Spectral Soul Demon Venerable, jika ia kehabisan esensi abadi, mereka berdua akan segera menyerangnya. Bertarung dalam situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi Fang Yuan. Bagaimana dengan kedua orang yang lebih tua? Star Constellation Immortal Venerable diam-diam mentransmisikan, Giant Sun, Heaven Refining Demon Venerable menghabiskan banyak esensi abadi untuk menjaga bentuk surga, ia saat ini berada pada titik terlemahnya. Anda tahu bahwa ia adalah ancaman yang lebih besar daripada Spectral Soul Demon Venerable. Kenapa kita tidak? Sebelum Star Constellation Immortal Venerable selesai berbicara, Giant Sun Immortal Venerable menyela, Star Constellation, kau bisa bergerak dulu, aku akan mendukungmu. Star Constellation Immortal Venerable mendengus, Giant Sun, kata-katamu kurang tulus. Siapapun yang menyerang Fang Yuan terlebih dahulu akan menghadapi pembalasannya terlebih dahulu. Giant Sun Immortal Venerable mengatakannya dengan baik, tetapi jika Star Constellation Immortal Venerable menyerang, apakah dia masih akan membantu? Yang menjadi kepentingan terbaiknya adalah menyaksikan Star Constellation Immortal Venerable dan Heaven Refining Demon Venerable bertarung. Star Constellation Immortal Venerable ingin bekerja sama dengan Giant Sun Immortal Venerable untuk melawan Fang Yuan. Sebenarnya, dia merasa lebih waspada terhadap Fang Yuan. Giant Sun Immortal Venerable juga ingin melihat kematian Fang Yuan. Mereka semua tahu bahwa Fang Yuan memiliki jumlah esensi abadi paling sedikit di antara mereka. Tetapi seberapa rendah yang dimaksud? Mereka harus memastikan jumlahnya terlebih dahulu. Menurut metode investigasi mereka, Fang Yuan masih memiliki sebagian cadangan esensi abadinya. Jika salah satu dari kedua orang terhormat itu ingin membunuh Fang Yuan, mereka harus membayar harga yang mengerikan. Dan dalam situasi ini dengan tiga orang terhormat, mereka tidak dapat mengambil risiko. Kedua orang terhormat itu bekerja sama adalah pilihan terbaik bagi mereka. Tetapi Giant Sun Immortal Venerable dan Star Constellation Immortal Venerable sama sekali tidak saling percaya. Mereka juga khawatir jika mereka memaksa Fang Yuan, dia mungkin akan menyerang benua tengah dan dataran utara. Biasanya, para Dewa Gu memiliki aturan tak tertulis mereka sendiri, mereka tidak akan menyerang manusia atau Master Gu. Ini adalah sesuatu yang sangat memalukan, terutama bagi seorang yang terhormat, harga diri mereka tidak akan membiarkan mereka melakukan tindakan seperti itu. Tetapi dengan prinsip dan garis bawah Fang Yuan, dia tidak akan ragu untuk melakukannya. Kedua yang terhormat menyetujui hal ini tanpa ketidakpastian. Giant Sun Immortal Venerable adalah yang paling protektif terhadap keturunannya, bagaimana dia bisa membiarkan Fang Yuan membantai mereka secara terbuka. Star Constellation Immortal Venerable adalah Raja Abadi kedua dari Pengadilan Surgawi, bagaimana dia bisa melihat 10 sekte kuno besar benua tengah dihancurkan oleh Fang Yuan. Dia akan menjadi pendosa besar Pengadilan Surgawi. Dengan demikian, kedua yang terhormat tidak berani bertindak berlebihan.
Sekarang sepertinya kita tidak bisa membunuh Fang Yuan atau Spectral Soul Demon Venerable kali ini. Star Constellation Immortal Venerable mendesah pada dirinya sendiri, kalau begitu, apa gunanya membuang-buang waktu di sini? Star Constellation Immortal Venerable ingin mundur sekarang. Giant Sun Immortal Venerable memikirkan hal yang sama. Giant Sun Immortal Venerable masih menyimpan dendam terhadap Star Constellation Immortal Venerable. Dia diam-diam berkata kepadanya, harus kukatakan, Star Constellation, jika kau benar-benar ingin menggunakan Spectral Soul Demon Venerable untuk menyerang Fang Yuan, kau seharusnya menunda lebih lama lagi sehingga dia bisa membuang lebih banyak esensi abadi pada wujud surga. Star Constellation Immortal Venerable mendengus dingin, penggabungan dua surga itu singkat dan intens. Sekarang adalah saat yang paling tidak stabil, sangat sulit untuk mempertahankan bentuk surga. Fang Yuan adalah seorang yang terhormat di jalur penyempurnaan. Dengan kemampuannya, dia seharusnya mampu melindungi jurus pamungkas sambil melawan Spectral Soul Demon Venerable. Siapa yang mengira bahwa dia akan dengan tegas mengorbankan roh surgawi putih dan menyerah pada jurus pamungkas peringkat 9 ini? Star Constellation Immortal Venerable menunjukkan ekspresi kasihan. Dia tidak tahu kebenarannya. Fang Yuan telah melakukan yang terbaik saat itu. Penyempurnaan Gu Abadi peringkat 9 terlalu menyita perhatiannya. Dia tidak punya pilihan selain menyerah pada bentuk surga. Giant Sun Immortal Venerable juga mendesah, Star Constellation, tidakkah kau mengerti? Meskipun Fang Yuan adalah iblis, dia sangat berhati-hati. Dia tampaknya mengambil risiko besar kadang-kadang, tetapi dia sangat waspada di dalam. Meskipun banyak tindakannya tampak gegabah dan berisiko, dia melakukannya karena Spring Autumn Cicada, dia sangat yakin. Star Constellation Immortal Venerable mendengus dingin, dia tidak ingin berbicara dengan Giant Sun Immortal Venerable lagi secara diam-diam, dia berbicara dengan keras, kalau begitu, lupakan saja. Kita akan bertemu lagi, semuanya. Mengatakan demikian, dia berbalik untuk pergi. Giant Sun Immortal Venerable tersenyum pada Fang Yuan dan pergi secepat dia. Fang Yuan sengaja bergerak sedikit lebih lambat dari mereka. Dia tertegun sebelum mundur, tetapi Spectral Soul Demon Venerable mengejarnya. Fang Yuan mentransmisikan kedua orang yang terhormat, kalian berdua pergi begitu tiba-tiba, kalian masih ingin berbicara tentang ketulusan. Spectral Soul Demon Venerable telah kehilangan kewarasannya, apakah kalian akan membiarkannya membantai kehidupan yang tidak bersalah di dunia? Kalian berdua sangat kejam, kalian adalah orang-orang yang kejam. Bagaimana kalian bisa menyebut diri kalian sebagai Immortal Venerable? Setelah Star Constellation Immortal Venerable dan Giant Sun Immortal Venerable mendengar kata-katanya, mereka tidak bisa tidak memikirkan kesalahannya sebelumnya yang membantu menyembuhkan Spectral Soul Demon Venerable. Star Constellation Immortal Venerable tetap diam dan tidak menjawab. Sementara Giant Sun Immortal Venerable tersenyum dan berkata, Fang Yuan, kami meremehkanmu di Crazy Demon Cave yang menghasilkan kesuksesanmu. Tapi sekarang, kamu harus bekerja lebih keras, tidak perlu mengatakan hal-hal seperti itu di masa depan. Bagaimana kata-kata sederhana dapat memengaruhi pertempuran antara para bangsawan? Alasan yang tidak berdaya hanya akan terdengar seperti ekspresi yang lemah. Bagus, bagus, bagus. Fang Yuan menggertakkan giginya dan mengucapkan kata-kata ini dengan tegas sebelum dia terdiam. Spectral Soul Demon Venerable memiliki kebencian yang dalam terhadap Fang Yuan. Meskipun kedua bangsawan itu pergi, dia masih mengejar Fang Yuan tanpa henti. Setelah Fang Yuan bermain-main dengannya selama beberapa waktu, dia menggunakan trik yang sama untuk mengaktifkan jurus pamungkas di medan perang dan menyembunyikan dirinya lagi. Setelah Spectral Soul Demon Venerable kehilangan targetnya, dia tetap di area itu dan menggeram marah, menolak untuk pergi untuk waktu yang lama. Bagus, sementara Fang Yuan terjebak, aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyempurnakan tanda dao jalur kebijaksanaan pengadilan surgawi. Star Constellation Immortal Venerable kembali ke pengadilan surgawi dan berkata dengan puas saat dia melihat ini. Giant Sun Immortal Venerable masih dalam perjalanan kembali ke Northern Plains. Dia berpikir, dalam kontes 3 orang terhormat ini, Fang Yuan menderita kerugian terbesar. Dia tidak hanya kehilangan jurus pamungkas peringkat 9 bentuk surga dan beberapa Immortal Gu, dia juga mengeluarkan beberapa esensi abadi. Jika dia tidak cukup licik untuk membantu Spectral Soul Demon Venerable, dia akan berada dalam kondisi yang lebih buruk. Star Constellation Immortal Venerable. Mata Giant Sun Immortal Venerable bersinar dengan cahaya terang.
Star Constellation Immortal Venerable telah menyempurnakan banyak tanda dao jalur kebijaksanaan dataran utara, ukurannya melampaui tanda dao jalur keberuntungan yang disempurnakan oleh Giant Sun Immortal Venerable di benua tengah. Alasannya adalah karena penekanan Giant Sun Immortal Venerable adalah pada Laut Timur Fang Yuan, meskipun ia menyempurnakan beberapa tanda dao jalur keberuntungan benua tengah, jumlah totalnya hanya setengah dari Star Constellation Immortal Venerable. Namun Giant Sun Immortal Venerable tidak yakin, setelah kembali ke Longevity Heaven, ia menggunakan metode investigasi jalur keberuntungan. Dengan suara mendengung, Giant Sun Immortal Venerable pertama-tama memeriksa keberuntungan Star Constellation Immortal Venerable, itu telah menjadi sedikit lebih kuat. Ia melihat keberuntungan Fang Yuan, itu masih tungku rusak yang sama seperti sebelumnya. Giant Sun Immortal Venerable kemudian memeriksa keberuntungannya sendiri dan mengerutkan kening ringan. Meskipun keberuntunganku bertambah kuat, ancaman eksternal telah tumbuh secara signifikan. Apa yang terjadi? Dari mana ancaman ini berasal? Ada terlalu sedikit hal yang dapat mengancam seorang yang terhormat. Fang Yuan, tidak mungkin. Giant Sun Immortal Venerable menggelengkan kepalanya. Yang terhormat lainnya, seperti kemungkinan kebangkitan Reckless Savage Demon Venerable atau yang lainnya. Yang paling mungkin adalah dari pengadilan surgawi. Star Constellation Immortal Venerable memperoleh banyak keuntungan kali ini, sementara dua Immortal Venerable lainnya dari pengadilan surgawi belum bangkit. Kembali, sepertinya musuh terbesarku masih pengadilan surgawi. Sebagai perbandingan, meskipun Fang Yuan adalah seorang yang terhormat, fondasinya terlalu tipis. Dalam kontes para yang terhormat, satu langkah di belakang akan menyebabkannya tertinggal beberapa langkah kemudian. Di masa depan, jika kita mempertahankan keunggulan kita bisa berjaga-jaga terhadap kemungkinan pembalasannya. Saat ini, dalam hal kekuatan pertempuran yang terhormat, Spectral Soul Demon Venerable adalah yang paling tidak mengancam. Giant Sun Immortal Venerable adalah yang terkuat, terutama di Longevity Heaven, menggunakan tanda dao kehidupan sebelumnya, dia dapat dengan paksa memeriksa keberuntungan para bangsawan lainnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Star Constellation Immortal Venerable. Namun di dunia luar, tanpa tanda dao jalur keberuntungan Longevity Heaven, bahkan jika Giant Sun Immortal Venerable menggunakan metode yang sama, dia tidak dapat mencapai efek seperti itu. Mungkin aku bisa mencoba menyerang pengadilan surgawi. Giant Sun Immortal Venerable tiba-tiba memiliki pikiran seperti itu. Begitu Star Constellation Immortal Venerable memurnikan tanda dao jalur kebijaksanaan pengadilan surgawi, dia akan menerima amplifikasi yang lebih besar daripada Giant Sun Immortal Venerable. Ini karena tidak hanya Star Constellation Immortal Venerable yang menyumbangkan aperture abadi miliknya sendiri ke dalamnya, semua Gu Immortal jalur kebijaksanaan generasi sebelumnya juga telah melakukan hal yang sama, menjadi bagian dari fondasi pengadilan surgawi. Namun Giant Sun Immortal Venerable segera menggelengkan kepalanya, menolak gagasan ini. Pertama, dia tidak memiliki wujud surga, metode jalur keberuntungan yang dia gunakan untuk menyerang pengadilan surgawi sebelumnya telah dibongkar, dia tidak bisa masuk dengan mudah lagi. Kedua, bertarung melawan konstelasi bintang abadi pengadilan surgawi sekarang akan menghabiskan esensi abadinya, itu akan memungkinkan Fang Yuan untuk mengejar ketinggalan. Dalam kontes tiga orang yang terhormat, tidak ada yang bisa bergerak dengan mudah. Kita membutuhkan lebih banyak situasi seperti hari ini untuk benar-benar mengklaim kemenangan. Giant Sun Immortal Venerable menghela nafas, dia tidak tinggal lama di surga panjang umur, dia kembali ke dataran utara untuk menyempurnakan tanda dao jalur keberuntungan. Fang Yuan masih terjebak dalam gerakan pembunuh medan perang, Spectral Soul Demon Venerable belum pergi. Tapi Fang Yuan tidak cemas. Aku akan menunjukkan kelemahan untuk beberapa saat lagi untuk melonggarkan pertahanan kedua orang yang terhormat. Tapi tidak diragukan lagi, gerakan pembunuh rahasia surgawi yang tidak jelas ini sangat berguna. Ini bukan pertama kalinya Fang Yuan memuji gerakan ini. Saat ini, tanda-tanda jalur surga sementara dari rahasia surgawi yang tersembunyi sangat padat, mereka seperti jaring ikan besar yang melilit seluruh tubuhnya. Di dalam celah abadi yang berdaulat, setelah mekarnya teratai kekaisaran harta karun esensi surgawi pertama, Fang Yuan memperoleh 99 manik esensi abadi aprikot kuning. Kilatan cahaya bersinar di mata Fang Yuan saat esensi abadi aprikot kuning dengan cepat dikeluarkan, segera, dia mengaktifkan metode jalur surga. Dengan menggunakan jurus pembunuh jalur surga ini,
dia mulai membuka segel es mengambang yang sebenarnya yang dia peroleh dari Gua Setan Gila Bab 2237, Master Jalur Surga. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Di dalam celah abadi yang berdaulat, es mengambang kebenaran biru putih menyusut inci demi inci. Dalam pertempuran di Gua Iblis Gila, Fang Yuan memperoleh beberapa potong es mengambang kebenaran, di antaranya, satu cukup besar. Saat esensi abadi aprikot kuning dikeluarkan, dengan cepat, tanda dao jalur surganya juga bertambah banyak dengan cepat. Tanda dao jalur surga Fang Yuan telah mencapai 240.000, setelah membuka segel es mengambang kebenaran selama 6 jam, tanda dao jalur surganya bertambah 60.000. 10.000 tanda dao per jam, itu adalah keuntungan yang cukup bagus. Tapi ini bukan keuntungannya sendiri. Jalur aturan, jalur kebijaksanaan, jalur transformasi, jalur kekuatan, jalur bumi, jalur kayu, dan lainnya milik Fang Yuan meningkat. Jalur-jalur ini sesuai dengan Yang Mulia Iblis Tanpa Batas, Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang, Yang Mulia Iblis Liar yang Ceroboh, Yang Mulia Abadi Bumi Surga, Yang Mulia Abadi Teratai Genesis. Semua yang terhormat ini masuk ke lapisan ke-8 Gua Iblis Gila, mereka memiliki investasi masing-masing. Tidak, itu belum semuanya. Setelah membuka segel es mengambang yang sebenarnya selama 16 jam, Fang Yuan menemukan bahwa tingkat pencapaian jalur lainnya juga meningkat. Namun, pertumbuhan di jalur lainnya jauh lebih kecil dan hampir tidak dapat diamati. Hanya setelah waktu yang lama dan dengan akumulasi yang cukup, barulah ada perubahan yang signifikan. Di antara semua jalur, tingkat pencapaian yang paling meningkat adalah jalur surga. Fondasi Fang Yuan di jalur surga sebenarnya sangat lemah. Dia hanya mengolahnya untuk waktu yang singkat. Semua fondasinya diperoleh dari para pendahulu, misalnya, manusia Star Constellation Immortal Venerable yang melaksanakan pekerjaan surga, atau jurus pembunuh tanda surgawi yang tak terkendali dari Limitless Demon Venerable. Beberapa hari kemudian di celah abadi yang berdaulat, tanda dao jalur surganya tumbuh menjadi 1.200.000. Tingkat pencapaian jalur surganya naik dari biasa ke tingkat master. Fang Yuan berhenti untuk saat ini. Dia telah menghabiskan lebih dari 100 manik esensi abadi aprikot kuning. Jika teratai kekaisaran harta karun esensi surgawi tidak mekar sekali lagi selama periode ini, Fang Yuan tidak akan mampu mengimbangi pengeluarannya. Aku perlu menyimpan sejumlah esensi abadi untuk berjaga-jaga jika terjadi pertempuran yang berat. Fang Yuan dengan hati-hati menilai perolehannya. Tingkat pencapaian master jalur surga memberinya pertumbuhan yang menyeluruh. Mengenai resep Gu jalur surga, jurus pamungkas, dan pemahamannya tentang dao surgawi, dia telah memperbarui wawasan dan pemahaman yang lebih dalam. Hal yang paling penting adalah konflik tanda dao. Intuisinya sebelumnya tidak salah, setelah menjadi master jalur surga, ia akan mampu menciptakan metode tanda dao konflik untuk sepenuhnya menyelesaikan masalah bukaan abadi berdaulat. Bukaan abadi berdaulat memiliki banyak fenomena berbeda yang terjadi. Asal-muasalnya adalah karena tanda dao yang tidak saling bertentangan, mereka telah menyatu dengan mudah. Begitu konflik muncul, bukaan abadi berdaulat akan diangkat ke tingkat yang baru, ia akan mendapatkan kembali kedamaian. Fang Yuan segera menggunakan metode jalur kebijaksanaan untuk sepenuhnya menyimpulkan jurus pamungkas yang relevan. Beberapa hari berlalu, Fang Yuan menyimpan jurus pamungkas medan perang dan meninggalkan dua surga yang tak terlupakan. Spectral Soul Demon Venerable bertahan untuk waktu yang lama tetapi akhirnya menyerah. Sekarang, ia mengamuk di dua surga yang tak terlupakan sambil memakan pasukan binatang buas jiwa dan juga bertarung melawan matahari. Fang Yuan tidak memiliki jurus pamungkas bentuk surga yang tersisa, ia tidak dapat merasakan Spectral Soul Demon Venerable yang berada jauh. Tetapi Fang Yuan kembali ke Laut Timur dengan sukses. Ia mendarat jauh di Laut Timur dan mulai menyempurnakan tanda dao jalur penyempurnaan alami Laut Timur. Seketika, cahaya yang dalam melonjak saat aura peringkat 9 menyebar seperti tornado ke sekeliling, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dekatnya lari ketakutan. Para dewa abadi klan Song adalah yang pertama waspada, setelah melihat ini, mereka mengerti, Yang Mulia Abadi Cinta Agung sedang menyempurnakan tanda dao jalur penyempurnaan alami. Tetua tertinggi pertama klan Song dengan cepat mengumpulkan para dewa abadi untuk membahas masalah ini. Mereka ingin bertemu Fang Yuan dan memberinya hadiah. Bagaimanapun, Fang Yuan saat ini berada di wilayah klan Song. Namun,
mereka segera diberitahu oleh Wu Sui bahwa anggota aliansi Cinta Agung Surga dan Bumi tidak diizinkan untuk mengganggu Yang Mulia Abadi Cinta Agung sekarang. Anggota klan Song menandatangani dengan lega tetapi mereka juga merasa kecewa. Sementara Fang Yuan menyempurnakan tanda dao alami, dia juga terus menyimpulkan gerakan pembunuh jalur surganya. Tidak lama kemudian, dia mendapatkan beberapa hasil. Tetapi Fang Yuan belum puas. Gerakan pembunuh jalur surga yang baru disimpulkan ini tidak jauh berbeda dari norma duniawi ringkasan surgawi bumi surga. Ringkasan surgawi norma duniawi mampu mengatur tanda-tanda dao jalur surgawi untuk memungkinkan target pulih ke kondisi normal mereka, itu adalah penangkal gerakan pembunuh medan perang. Deduksi Fang Yuan memungkinkan ringkasan surgawi norma duniawi untuk melangkah lebih jauh. Ketika digunakan dalam bukaan abadi yang berdaulat, itu dapat memungkinkan lingkungan bukaan abadi untuk berubah menjadi lingkungan 5 wilayah dan 2 surga. Tanda dao alami dari 5 wilayah dan 2 surga pasti saling bertentangan. Jadi, setelah mengubahnya, tanda dao dari bukaan abadi berdaulat juga akan saling bertentangan. Jika aku menggunakan jurus pamungkas ini ratusan atau ribuan kali, bukaan abadi berdaulatku akan menjadi seperti 5 wilayah dan 2 surga, tidak akan ada lagi fenomena aneh. Tetapi dalam kasus itu, aku akan kehilangan keuntungan dari tanda dao yang tidak saling bertentangan, kerugiannya akan terlalu parah dan aku tidak dapat mengolah semua jalur lagi. Itu adalah harga yang tidak dapat diterima Fang Yuan. Melihat keuntungan bukaan abadi berdaulat dan fenomena abnormalnya, yang pertama secara alami lebih penting. Tidak bisakah konflik muncul dan menghilang sesuai keinginanku? Memisahkan lokasi tanda dao yang saling bertentangan seperti zona jalur waktu. Fang Yuan mendesah dalam hati. Dia tidak tahu bagaimana cara mulai mewujudkan konsep ini. Mungkin ketika tingkat pencapaian jalur surganya mencapai Grandmaster Agung atau lebih tinggi, dia mungkin dapat mencapai ini. Kali ini, Fang Yuan tidak memiliki intuisi apapun mengenai hal ini, dia tidak dapat memastikannya. Ngomong-ngomong, Gu Janin Abadi Berdaulat adalah Gu Abadi peringkat 9 jalur manusia. Untuk menyelesaikan masalahku saat ini, mungkin aku harus menargetkan jalur manusia saja. Fang Yuan mendapat kilasan inspirasi, dia melihat arah baru untuk dituju. Dia telah menemukan solusi dalam hal jalur surga, tetapi harga yang harus dibayar adalah sesuatu yang tidak dapat diterima Fang Yuan. Apakah jalur manusia akan berhasil? Saat itu, untuk memurnikan Gu Janin Abadi Berdaulat, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral mengorbankan 10 fisik ekstrim. Berbicara tentang hasil penelitian jalur manusia, Fang Yuan memikirkan klonnya yang terperangkap di kota Kaisar Ilahi. Setelah Shen Sang keluar dari kota Kaisar Ilahi, dia hanya membawa kembali berita tentang klon yang masih bersembunyi di dalam kota Kaisar Ilahi. Di dunia saat ini, Shen Sang jelas merupakan salah satu ahli jalur manusia teratas. Jika aku ingin mendapatkan hasil penelitian jalur manusianya, berapa harga yang harus kubayar? Pengadilan Surgawi. Oh, Fang Yuan meninggalkan 2 surga dan kembali ke Laut Timur, dia telah mulai memurnikan tanda dao alami. Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang segera mendengar tindakan Fang Yuan. Meskipun dia memiliki esensi abadi yang paling sedikit, dia menjadi terhormat melalui jalur pemurnian. Dalam hal memurnikan tanda dao, itu seharusnya keahliannya. Star Constellation Immortal Venerable sangat memperhatikan kecepatan Fang Yuan dalam memurnikan tanda dao. Jika efisiensi Fang Yuan terlalu tinggi, dia akan bergabung dengan Giant Sun Immortal Venerable untuk menghadapi Fang Yuan bersama-sama. Kalau tidak, jika dia melampaui mereka dalam aspek ini, itu akan menjadi masalah besar bagi Star Constellation Immortal Venerable dan Giant Sun Immortal Venerable. Star Constellation Immortal Venerable tidak ingin memikirkan Spectral Soul Demon Venerable sekarang. Kontes 3 orang terhormat telah mencapai tahap baru. Siapapun yang paling terhormat yang menyempurnakan tanda dao alami akan memiliki keuntungan terbesar. Saat menyempurnakan tanda dao, aku dapat melakukan banyak tugas dengan memodifikasi gerakan mematikan dan mengubah sistem pertarunganku. Ini akan memberiku keuntungan dalam pertarungan di masa depan antara para terhormat. Mata bintang, pikiran bintang, keabadian. Star Constellation Immortal Venerable menatap ketiga Gu abadi ini di aperture abadinya saat tatapannya menjadi fokus. Setelah mendapatkannya dari Fang Yuan, dia telah memeriksanya 100 kali tetapi tidak menemukan masalah. Namun, Star Constellation Immortal Venerable masih sedikit curiga. Dia bukanlah seorang yang terhormat di jalur penyempurnaan,
Meskipun dia memiliki beberapa prestasi di jalur penyempurnaan, dia tidak dapat dibandingkan dengan Fang Yuan sama sekali. Ini tidak dapat disangkal. Itu seperti meminta Fang Yuan untuk membandingkan dengan Star Constellation Immortal Venerable dalam jalur kebijaksanaan, mereka tidak berada di level yang sama. Star Constellation Immortal Venerable telah menghabiskan waktu 100 tahun untuk menyempurnakan Gu kebijaksanaan peringkat 9 di kehidupan sebelumnya. Bahkan jika aku tidak menemukan masalah dengan mereka, ini tidak berarti bahwa Fang Yuan tidak mengutak-atiknya. Tetapi kemungkinan ini cukup kecil. Aku juga harus menggunakan Gu abadi ini apapun yang terjadi. Star Constellation Immortal Venerable memutuskan untuk mengambil risiko. Dia mengolah jalur kebijaksanaan terutama dengan jalur bintang, sistem pertarungannya berputar di sekitar kedua jalur ini. Tetapi saat ini, metode utamanya, jurus pembunuh debu bintang, diimbangi oleh Fang Yuan. Jika Star Constellation Immortal Venerable ingin mendapatkan keuntungan dalam pertarungan mereka di masa depan, dia perlu memodifikasinya secara besar-besaran. Dalam rencana modifikasinya, Gu Pikiran Bintang, Gu Mata Bintang, dan Gu Keabadian memiliki peran besar untuk dimainkan. Kalau tidak, mengapa Star Constellation Immortal Venerable meminta Fang Yuan untuk membuatnya? Surga Panjang Umur. Giant Sun Immortal Venerable mengalihkan pandangannya dari Laut Timur. Sekarang, aku perlu memperhatikan kemajuan pemurnian Fang Yuan. Giant Sun Immortal Venerable mengingatkan dirinya sendiri sambil memeriksa cadangan esensi abadi miliknya sendiri. Dia hanya memiliki lebih dari 500 manik esensi abadi aprikot kuning yang tersisa. Pemurnian tanda dao alami menghabiskan banyak esensi abadi. Longevity Heaven tidak dapat menghasilkan esensi abadi. Giant Sun Immortal Venerable mengandalkan aperture abadi peringkat 9 miliknya sendiri. Kecepatan produksinya mirip dengan Star Constellation Immortal Venerable. Baik Longevity Heaven atau Heavenly Court, dua orang terhormat yang dihidupkan kembali berada pada level yang sama dengan Fang Yuan, mereka belum melalui bencana kacau pertama. Aperture abadi berdaulat Fang Yuan memiliki fondasi yang sangat besar yang jauh melampaui saya dan Star Constellation. Dengan demikian, dengan menggunakan jumlah waktu yang sama, ia dapat menghasilkan lebih banyak esensi abadi daripada kita. Juga, ia memiliki sejumlah besar jalur darah Immortal Gu. Memikirkan hal ini, ekspresi Giant Sun Immortal Venerable berubah sedikit gelap. Ia mengolah jalur keberuntungan terutama dengan jalur darah di sampingnya, ia secara alami membutuhkan banyak jalur darah Immortal Gu. Tetapi Fang Yuan telah memurnikan banyak dari mereka, meskipun mereka disimpan di peringkat 6, Immortal Gu itu unik. Ini menghancurkan banyak rencana indah Giant Sun Immortal Venerable. Sebelumnya, saat menjaga wujud surga, Fang Yuan bernegosiasi dengan Giant Sun Immortal Venerable. Ia menggunakan Gu Immortal jalur darah ini sebagai alat tawar-menawar untuk menawar dengan Giant Sun Immortal Venerable. Star Constellation Immortal Venerable berhasil mendapatkan 3 Gu Immortal dari Fang Yuan, tetapi Giant Sun Immortal Venerable tidak mendapatkannya. Giant Sun Immortal Venerable merenungkan hal ini. Star Constellation Immortal Venerable tahu bahwa Fang Yuan memiliki bukaan abadi yang berdaulat. Selama kecepatan penyempurnaannya cepat, aku akan menghubunginya. Tidak mungkin dia akan menolak tawaranku untuk bekerja sama. Saat itu, aku akan bekerja sama dengan Star Constellation Immortal Venerable untuk melawan Fang Yuan lagi. Sambil mengeluarkan esensi abadinya, aku juga bisa memeras Gu Immortal jalur darah itu darinya. Giant Sun Immortal Venerable membuat berbagai rencana. Ia tidak tahu bahwa Fang Yuan memiliki harta karun esensi surgawi teratai kekaisaran, oleh karena itu, ia lebih waspada terhadap pengadilan surgawi sekarang. Tetapi sekarang, tidak ada kesempatan baginya untuk menyerang pengadilan surgawi atau Star Constellation Immortal Venerable. Kepemilikan Fang Yuan atas Gu Immortal jalur darah itu juga sangat menghambat kultivasi jalur darahnya sendiri. Bab 2238, Ikan Tenggelam, Song Yixi. Penerjemah, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Dengan menyatunya kedua langit, permukaan laut menjadi terang dan gelap secara bergantian. Matahari dan bulan muncul bersamaan, semua makhluk hidup menjadi kacau, ditambah dengan pemerintahan 3 orang yang terhormat. Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat air pasang surut, angin bertiup lembut saat Fang Yuan duduk di atas awan, dia perlahan membuka matanya. Dia telah menghabiskan beberapa waktu untuk menyempurnakan tanda dao jalur pemurnian Laut Timur, dia memiliki beberapa wawasan sekarang. Saat ini,
dia telah menyempurnakan lebih dari setengah wilayah klan Song dalam hal tanda dao jalur pemurnian. Jangkauannya telah menyebar ke wilayah laut emosi puitis di barat laut, dan juga dataran surga yang menanjak di tenggara. Semua tanda dao jalur pemurnian di area ini adalah milik Fang Yuan. Saat ini, bahkan tanpa menutup matanya, Fang Yuan dapat merasakan banyak hal yang berhubungan dengan jalur pemurnian. Dia memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kuantitas dan distribusi tanda dao jalur pemurnian di area ini. Segala macam material gu jalur penyempurnaan di dasar laut, ikan dan udang yang mengandung tanda dao jalur penyempurnaan, bahkan lokasi tanaman air dan lainnya dapat dirasakan olehnya. Saat ini, Fang Yuan memiliki banyak pikiran dalam benaknya, ia perlu mengujinya. Ia berkehendak dan menghentikan penyempurnaan tanda dao, sebagai gantinya, ia menggunakan jurus pembunuh investigasi. Pada saat berikutnya, tatapannya menembus laut dan mencapai ribuan li dalam, melihat seekor ikan besar. Ikan ini sebesar bangunan dengan tinggi 5 hingga 6 lantai. Ikan itu memiliki bagian depan dan belakang yang tajam, dengan bagian tengah yang tebal, seperti pesawat. Ulang-alik, sisiknya berwarna abu-abu kehitaman dan tidak bersinar, teksturnya kasar yang terasa seperti kerikil. Ini adalah ikan yang tenggelam, ia mengandung jalur aturan dan tanda dao jalur penyempurnaan. Ikan yang tenggelam itu setidaknya adalah binatang buas kuno yang terpencil. Ada juga binatang buas kuno yang terpencil di antara mereka. Fang Yuan sedang melihat ikan tenggelam binatang buas kuno yang terpencil. Ikan yang tenggelam memiliki sifat khusus, yaitu setiap beberapa tahun, ia akan menggerakkan ekornya dan muncul ke permukaan untuk menghirup udara segar, yang akan menyebabkannya tersapu oleh arus. Dan karena berat, ia akan terus tenggelam ke dasar sementara arus mengangkatnya. Setiap kali ia menggerakkan ekornya dan mengerahkan tenaga untuk mencapai permukaan, sisik ikan yang tenggelam itu akan terlepas dari tubuhnya dalam proses itu. Setelah ia menghirup cukup udara segar, sisik-sisik itu akan tumbuh lagi padanya dan ia akan menjadi tidak bergerak, mengambang bersama arus sambil tenggelam ke bawah. Sisik-sisik yang jatuh dari tubuhnya tampak berat tetapi ringan dan halus, sebagian besar akan mengapung ke permukaan laut. Setelah waktu yang lama, sisik-sisik ini akan tersapu ke pantai, Master Gu akan mengambilnya dan memperlakukannya sebagai harta karun. Sisik ikan yang tenggelam adalah bahan gu yang penting untuk memurnikan gu kecantikan, mereka memiliki nilai yang tinggi. Pada titik ini, mereka seperti bulu angsa yang jatuh. Tetapi untuk memurnikan gu abadi yang cantik, aku perlu menggunakan kedua bahan abadi, sisik ikan yang tenggelam dan bulu angsa yang jatuh. Sambil melihat ikan yang tenggelam ini, bibir Fang Yuan melengkung menjadi senyum tipis. Dia memiliki sensasi yang sama seperti sebelumnya ketika dia memurnikan tanda dao. Jika aku memurnikan tanda dao jalur pemurnian di tubuh ikan yang tenggelam, apa yang akan terjadi? Fang Yuan telah memurnikan tanda dao dari dunia alami sebelumnya, itu tidak termasuk tanda dao dari makhluk hidup seperti ikan yang tenggelam. Fang Yuan segera mencobanya, dia memilih gerakan pembunuh jalur pemurnian dan memodifikasinya sedikit untuk memungkinkannya memurnikan ikan yang tenggelam ini dengan paksa dari jarak jauh. Penyempurnaan yang kuat baru saja dimulai ketika ikan tenggelam yang malas tersentak seperti disambar petir, ia menggerakkan ekornya dengan cepat dan mencoba berenang jauh. Ia meletus dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan ukurannya yang besar, arus besar terbentuk di laut karena kekuatan yang dihasilkan. Kemana kau pergi? Fang Yuan mendengus dingin, ia mengaktifkan metode lain. Ikan yang tenggelam segera berhenti bergerak sementara Fang Yuan dengan paksa memurnikan semua tanda dao jalur pemurniannya. Setelah pemurnian, sensasi Fang Yuan terhadap ikan yang tenggelam menjadi beberapa kali lebih jelas. Fang Yuan melepaskan pengekangan saat ikan yang tenggelam mendapatkan kembali kebebasan, tetapi emosinya sangat negatif. Ada ketakutan, kemarahan, mati rasa, kesedihan, dan lainnya, seolah-olah ikan itu sedang mengalami kekacauan dan tidak dapat melanjutkan hidupnya. Apa yang terjadi? Fang Yuan perlahan mengamati ikan yang tenggelam itu. Ia melihat bahwa ia telah berhenti makan makanan. Makanan ikan yang tenggelam itu bukanlah rumput laut atau ikan, melainkan tanah laut di bawah air. Setiap beberapa tahun, sisik pada ikan akan berubah menjadi bahan gu biasa atau jatuh sendiri, mereka tidak dapat memastikan keamanannya. Dengan demikian, ia akan tenggelam ke dasar dan memakan sejumlah besar tanah. Ikan tenggelam yang disiksa Fang Yuan ini telah kehilangan sebagian besar sisiknya. Biasanya, ia seharusnya tenggelam ke dasar laut dan memakan tanah sekarang.
Apakah ia kehilangan keinginan untuk hidup setelah aku melakukan itu dengan brutal? Fang Yuan menggelengkan kepalanya, ia dengan cepat menggunakan metode jalur kebijaksanaan. Setelah beberapa deduksi, ia mengerti alasannya. Ikan yang tenggelam memakan tanah laut untuk mengisi perutnya, tetapi juga untuk menghasilkan lebih banyak sisik. Sumber yang menghasilkan sisiknya adalah tanda dao jalur pemurnian pada tubuhnya. Karena tanda dao jalur pemurnian ini, ia dapat mencerna tanah laut dan mengambil nutrisi darinya, mengubahnya menjadi sisik material abadi yang tebal. Namun sekarang, semua tanda dao jalur pemurniannya disempurnakan oleh Fang Yuan, ia kehilangan kemampuan ini. Jadi, meskipun ia tidak memiliki sisik, ia tidak mencoba memakan tanah laut. Untuk menguji temuannya, Fang Yuan menggunakan jurus pembunuh jalur makanan pada ikan tenggelam purba ini. Tak lama kemudian, ikan tenggelam itu merasa lapar. Kali ini, ia memilih untuk memakan tanah laut. Namun, masa-masa indah itu tidak bertahan lama, tanah segera terkumpul di perutnya tetapi tidak dapat dicerna dengan cepat. Jika Fang Yuan tidak menghilangkan jurus pembunuh jalur makanan tepat waktu, ikan tenggelam purba itu akan mati karena menjejali dirinya dengan tanah laut tanpa dapat mencernanya. Fang Yuan hanya menggunakan beberapa metode untuk melumpuhkan binatang buas purba yang terpencil itu. Bagaimana jika aku mengembalikan tanda dao padanya? Fang Yuan mulai menyimpulkan lagi, ia segera membuat jurus pamungkas jalur pemurnian yang disertai jurus pamungkas jalur kebijaksanaan. Fang Yuan pertama-tama menggunakan jurus pamungkas jalur kebijaksanaan untuk membangkitkan suasana hati ikan yang tenggelam dan mulai membimbingnya. Selanjutnya, ia menggunakan metode jalur pemurnian untuk mengajari ikan yang tenggelam itu memurnikan semua tanda dao jalur pemurniannya. Tidak lama kemudian, ikan yang tenggelam itu mendapatkan kembali tanda dao jalur pemurniannya. Cahaya kembali ke matanya saat hidupnya menjadi tidak terlalu suram, emosi negatif juga meninggalkannya. Ia dengan cepat memurnikan tanah laut di tubuhnya dan mengubahnya menjadi sisik ikan material abadi. Fang Yuan mengangguk, hasil ini sesuai dengan tebakannya. Selanjutnya, ia memurnikan tanda dao jalur pemurnian ikan yang tenggelam itu lagi. Ikan yang tenggelam itu, ia jatuh ke dalam keadaan emosi yang intens dan kompleks seperti mati rasa, takut, marah, dan kaget. Fang Yuan menggunakan kekuatan kasar untuk mengusirnya ke dasar laut, yang memiliki lebih sedikit tanda dao jalur pemurnian yang telah disempurnakan Fang Yuan. Seperti yang dia duga, sensasinya terhadap ikan tenggelam yang tak terlupakan ini menjadi jauh lebih lemah. Namun, ketika Fang Yuan menempatkan ikan tenggelam yang tak terlupakan ini ke tempat dengan lebih banyak tanda dao jalur penyempurnaan, hubungannya dengan ikan yang tenggelam menjadi jauh lebih jelas dan stabil. Fang Yuan melambaikan tangannya, air laut meletus, tanda dao jalur penyempurnaan dalam satu li semuanya dihancurkan olehnya. Dalam sensasinya, tempat ini menjadi seperti lubang hitam. Setelah Fang Yuan menempatkan ikan tenggelam yang tak terlupakan ke dalam lubang hitam ini, dia sama sekali tidak dapat merasakan ikan yang tenggelam. Ini membuktikan bahwa sensasi jalur penyempurnaanku meluas melalui tanda dao. Ini seperti bagaimana laba-laba menggunakan jaringnya. Sensasi jalur pemurnian Fang Yuan terbatas pada area tempat ia menyempurnakan tanda dao. Hari-hari terakhir ini, ia tinggal di bagian terdalam Laut Timur dan membangun jaring laba-labanya sendiri. Jika ia atau mangsanya meninggalkan jangkauan jaring, maka ia tidak akan dapat merasakan apapun. Fang Yuan merasa cukup puas dengan penemuan ini. Karena Giant Sun Immortal Venerable juga telah menyempurnakan sebagian tanda dao jalur keberuntungan Laut Timur. Selama Giant Sun Immortal Venerable tidak berinteraksi secara pribadi dengan area tanda dao jalur keberuntungan ini, ia tidak akan memiliki sensasi jalur keberuntungan, ia tidak akan dapat menggunakan tanda dao untuk melakukan apapun. Tentu saja, saya tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa Giant Sun Immortal Venerable memiliki gerakan pembunuh abadi yang dapat memungkinkannya untuk melewati jarak dan memanfaatkan tanda dao jalur keberuntungan yang ia sempurnakan di Laut Timur. Fang Yuan mengingatkan dirinya sendiri. Setelah mengonfirmasi banyak tebakan, Fang Yuan memperoleh banyak keuntungan. Ia melakukan hal yang sama lagi dan mengembalikan tanda dao ikan tenggelam yang tak terlupakan itu padanya. Setelah itu, dia berhenti menyiksa ikan malang itu dan membiarkannya berenang menjauh dalam ketakutan dan kepanikan. Fang Yuan berpikir keras, meskipun tanda dao jalur pemurnian ada di seluruh 5 wilayah dan 2 surga, tanda-tanda itu tidak tersebar merata, beberapa daerah memiliki lebih banyak tanda dao sementara yang lain memiliki lebih sedikit. Bagiku,
Semakin banyak tanda dao jalur pemurnian, semakin baik. Kalau begitu, setelah aku memurnikan tanda dao ini, sensasi jalur pemurnianku akan semakin kuat. Saat melawan atau memurnikan Gu di lingkungan seperti itu, amplifikasinya akan sangat besar. Hah, apa situasi ini? Ekspresi Fang Yuan sedikit berubah, dia bisa merasakan fluktuasi jalur pemurnian yang intens dari jauh. Wilayah laut emosi puitis. Fang Yuan segera menggunakan metode investigasinya dan melihat kebenarannya, dia dengan cepat menemukan sumber fluktuasi jalur pemurnian. Itu adalah Song Yixi. Wilayah laut emosi puitis adalah wilayah Song Yixi, dia telah membangun istana di gunung berapi bawah laut. Saat ini, dia sedang berkultivasi di istananya, semua pakaiannya dilepas, memperlihatkan dagingnya yang seputih salju dan sosoknya yang ramping. Dia mengaktifkan jurus pembunuh jalur air, uap yang tak ada habisnya dihasilkan. Uap itu menutupi seluruh tubuhnya, membuat wajah cantiknya semakin memikat dari biasanya. Fang Yuan langsung mengerti, jadi begitu. Dia segera mengartikan bahwa Song Yixi sedang melatih jurus pembunuh defensif jalur airnya. Klan Song di Laut Timur menghususkan diri dalam jalur air, mereka memiliki warisan jalur air khas yang disebut air mengalir. Warisan ini memiliki jurus pamungkas defensif seperti air mengalir yang tidak menimbulkan korosi, air mengalir tanpa emosi, air mengalir yang berbunga, dan lainnya. Mereka masing-masing melindungi diri dari jalur racun, jalur kebijaksanaan, dan jalur kayu. Ada juga jurus pamungkas seperti kereta air mengalir untuk gerakan, air mengalir tipis yang mengurangi pengeluaran esensi abadi, pesta anggur air mengalir yang meniru efek jalur makanan, atau air mengalir awan bergerak yang membantu aktivasi jurus pamungkas. Song Yixi saat ini menggunakan air mengalir yang tidak menimbulkan korosi. Ini adalah metode pertahanan pasif, intinya adalah mengukir jurus pamungkas defensif jalur air pada tubuh. Begitu serangan jalur racun mendarat, ia akan aktif dengan sendirinya. Ini pada dasarnya adalah bentuk penyempurnaan Gu, kecuali bahwa targetnya adalah tubuh fisik Gu abadi. Tidak heran aku bisa merasakannya. Fang Yuan menyadari dan mengamati dengan saksama. Ia memiliki tingkat pencapaian yang luar biasa, ia adalah seorang Grandmaster tertinggi dalam jalur penyempurnaan dan seorang Grandmaster agung dalam jalur air. Setelah mencari beberapa saat, dia menguraikan semua kedalaman air mengalir yang tidak berkarat. Fang Yuan menjadi tertarik. Itu adalah kesempatan yang bagus, dia punya ide-ide baru untuk diuji bab 2239, asal yang sama. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Song Yixi berkultivasi selama 6 jam sebelum menghentikan jurus pamungkasnya. Dia menghembuskan napas dan membuka matanya, dia melihat gumpalan uap yang samar dan ilusi mengalir dari lengannya ke kakinya, akhirnya berhenti di dadanya. Song Yixi menatap uap itu dan merasa gembira dalam hati, dengan kecepatan ini, aku bisa menyelesaikan kultivasi jurus pamungkas air mengalir yang tidak menimbulkan korosi ini dalam waktu setengah bulan. Aneh, mengapa sesi kultivasi ini terasa lebih efektif dari sebelumnya? Apakah hanya aku? Song Yixi menggelengkan kepalanya sedikit. Dia memeriksa esensi abadinya. Hanya ada sedikit esensi abadi yang tersisa, dia juga kekurangan batu esensi abadi sekarang. Pengadilan surgawi adalah sumber batu esensi abadi. Begitu mereka berhenti mendistribusikannya, seluruh batu esensi abadi di pasar turun drastis jumlahnya. Aku mendapat bantuan kakek secara rahasia, tetapi semua dewa Gu lainnya pasti mengalami masa yang lebih sulit. Song Yixi mendesah pada dirinya sendiri. Jika dia memiliki cukup batu esensi abadi, dia akan menggunakannya untuk mengisi kembali esensi abadinya sekarang untuk terus mengolah jurus pembunuh air mengalir yang tidak menimbulkan korosi. Namun sekarang, dia harus memperlambat dan membiarkan esensi abadinya menghasilkan esensi abadi secara alami. Setelah terkumpul hingga taraf tertentu, dia dapat melanjutkan kultivasinya. Setelah aku menyelesaikan jurus pembunuh air mengalir yang tidak menimbulkan korosi, aku akan beralih ke air mengalir tanpa emosi. Warisan air mengalir klanku adalah warisan khas kami, yang terkenal di Laut Timur, menjadi sangat luar biasa bahkan di 5 wilayah. Jurus pembunuh defensif pasif jarang ada sejak awal, secara umum, Gu Immortal hanya dapat mengolah satu di antaranya, mereka tidak dapat menumpuk banyak jurus pembunuh defensif pasif. Namun, warisan air mengalir klanku memiliki konsep yang unik, yaitu cerdik. Dengan menggunakan inti yang sama, kita dapat menumpuk jurus pembunuh defensif pasif. Memikirkan hal ini,
Song Yixi merasa sedikit bangga dengan latar belakangnya. Namun, segera, emosi seperti itu lenyap. Aku masih jauh dari kesuksesan. Setelah menyelesaikan air mengalir tanpa emosi, aku akan menjalani kesengsaraan dan mencapai peringkat 7. Dengan pertarungan 3 orang terhormat dan penyatuan 2 surga, perang kacau di 5 wilayah dapat meletus kapan saja. Song Yixi awalnya adalah permata berharga bagi klannya, dia dimanja oleh kakeknya dan mendapat dukungan dari klan, tidak kekurangan sumber daya. Penampilannya yang luar biasa juga menjadikannya salah satu dari 6 wanita cantik di Laut Timur. Namun, kehidupannya yang riang tidak dapat diulang lagi. Situasinya berubah terlalu cepat, Song Yixi sama sekali tidak merasa yakin. Saat ini, semua kekuatan super jalur lurus Laut Timur telah bergabung dengan pihak Fang Yuan, ini adalah sesuatu yang tak terbayangkan di masa lalu. Tekanan eksternal memaksa Song Yixi, permata berharga ini, untuk memiliki keinginan kuat untuk berkultivasi. Terutama ketika tetua tertinggi pertama klan Song, Song Qiyuan, yang juga kakeknya, memberi Song Yixi beberapa berita menarik. Dalam surat itu, Song Qiyuan mengomel tanpa henti sebelum menyebutkan perintah dari Heaven and Earth Great Love Alliance. Mereka akan memilih sejumlah Gu Immortal Duyung dari pengadilan Kekaisaran Merman untuk tinggal di celah abadi yang berdaulat. Meskipun Fang Yuan tidak menentukan rasio pria dan wanita yang diinginkannya, pengadilan Kekaisaran Merman sengaja memilih beberapa wanita abadi dengan penampilan paling cantik dan perilaku elegan. Selain itu, Fang Yuan tidak pernah dikenal memiliki ketertarikan cinta, dia selalu menghadapi tekanan eksternal yang besar sampai dia menjadi seorang yang terhormat, sekarang dia bisa menyaingi pengadilan surgawi dan surga panjang umur, tekanannya turun drastis. Sepanjang alur pemikiran ini, Song Qiyuan menyebutkan Giant Sun Immortal Venerable. Saat itu, setelah Giant Sun Immortal Venerable menjadi yang terhormat, dia mengambil semua keindahan dunia dan menciptakan 5 istana harem. Setelah itu, dia menyebutkan para bangsawan lainnya. Ke-10 bangsawan itu memiliki pasangan dalam hidup mereka, hanya jumlahnya yang berbeda. Bahkan Star Constellation Immortal Venerable yang belum menikah pernah jatuh cinta, itu melibatkan varian manusia Gu Immortal tertentu. Song Qiyuan samar-samar menyarankan sebuah ide untuk menyelidiki niat cucu perempuannya yang tercinta. Jika Great Love Immortal Venerable ingin memilih istri atau selir, apakah klan Song akan menawarkanku padanya? Awalnya, Song Yixi sangat marah. Namun beberapa hari kemudian, dia menjadi tenang dan memikirkannya secara rasional. Kakek tidak akan memaksaku, dia hanya mengemukakan kemungkinan ini dan ingin melihat apakah aku bersedia melakukannya. Namun, jika Yang Mulia Abadi Cinta Agung memerintahkan ini secara pribadi seperti Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa dan ingin mengumpulkan wanita cantik, bagaimana aku bisa melarikan diri? Bagaimana klan Song bisa melindungiku? Song Yixi, yang selalu bangga seperti burung bangau, merasa getir dan tidak berdaya di dalam hatinya setelah menyadari hal ini. Jika situasi seperti itu terjadi, aku tidak bisa membebani klan ini yang telah membesarkan dan membesarkanku. Kakek sangat mencintaiku, dia mendanai dan memberiku Gu Abadi pakaian air secara diam-diam. Jika bukan karena Gu Abadi ini, bagaimana aku bisa memodifikasi jurus pamungkas dan berhasil mengolah warisan air yang mengalir? Bagaimana aku bisa membalasnya? Bagaimana aku bisa membiarkan keenggananku menyebabkan pemusnahan klan Song? Bagaimana mungkin aku bisa egois seperti ini? Song Yixi memikirkan hal ini dan merasakan rasa bersalah yang mendalam dalam hatinya. Seiring dengan pemikiran ini, dia memikirkan aspek yang lebih dalam. Jika Yang Mulia Abadi Cinta Agung memiliki niat seperti itu, demi klan, aku harus mempersembahkan diriku kepadanya. Mengapa aku harus menunggu sampai saat itu? Mengapa aku tidak bisa melangkah lebih jauh dan mengambil inisiatif saja? Jika aku bisa berhasil, dengan hanya mengorbankan diriku sendiri, aku akan memastikan kemakmuran klan Song selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aku akan berhenti memikirkan ini. Fang Yuan tidak tahu bahwa hanya satu perintah darinya menyebabkan pikiran bawahannya menjadi begitu menyimpang. Faktanya, Fang Yuan tidak tahu bahwa Song Yixi sedang memiliki emosi yang rumit sekarang, dia sedang melihat perolehannya baru-baru ini. Ketika Song Yixi berkultivasi, Fang Yuan diam-diam menggunakan metode melalui jalur pemurnian tanda Dao di area lautan emosi puitis untuk membantunya. Fang Yuan mencobanya dengan sederhana, usahanya selembut bernapas, tetapi perolehan kultivasi Song Yixi meningkat setidaknya 10%. Jika aku mengerahkan seluruh tenagaku,
efisiensi kultivasi Song Yixi akan meningkat puluhan kali lipat. Dia menjalani kultivasi jalur air, karena ini adalah metode pertahanan pasif. Ini ada hubungannya dengan jalur pemurnian. Jika ini adalah upaya pemurnian Gu yang asli, pengaruhku akan lebih besar. Ini berarti aku dapat menggunakan jalur pemurnian untuk membantu orang lain memurnikan Gu. Pada saat yang sama, aku juga dapat merusak upaya mereka. Atau setidaknya, tanpa izinku, tidak seorang pun dapat memurnikan Gu abadi di domain tanda dao jalur pemurnianku. Ini mengerikan. Kekuatan seorang yang terhormat ditampilkan sepenuhnya. Fang Yuan sangat gembira tetapi dia juga memiliki suasana hati yang berat. Jika jalur pemurniannya dapat memiliki pengaruh seperti itu berarti bahwa Giant Sun Immortal Venerable dan Star Constellation Immortal Venerable akan memiliki pengaruh yang sama dalam jalur keberuntungan dan jalur kebijaksanaan. Jika aku memurnikan semua tanda dao jalur pemurnian di 5 wilayah dan 2 surga, sambil mengawasi dunia setiap saat, jika ada Gu abadi yang mencoba memurnikan Gu abadi, aku akan dapat merusak upaya itu. Dalam hal itu, bisakah aku membuatnya sedemikian rupa sehingga hanya faksiku yang dapat memurnikan Gu abadi? Fang Yuan memikirkan masalah ini. Namun segera, dia menggelengkan kepalanya. Jika Gu Immortal memurnikan Gu di lubang abadi mereka sendiri, Fang Yuan tidak dapat memengaruhi mereka. Karena lubang abadi adalah dunia mereka sendiri yang terisolasi. Tetapi jika seorang Gu Immortal memurnikan Gu di luar, Fang Yuan akan dapat merasakan dan memengaruhinya. Mengesampingkan masalah Song Yixi, Fang Yuan memusatkan perhatiannya pada kelompok karang tertentu di kedalaman laut. Karang-karang ini mengandung material Gu jalur pemurnian yang melimpah, mereka adalah titik sumber daya jalur pemurnian alami dari surga dan bumi, mereka memiliki nilai yang sangat tinggi tetapi belum ditemukan oleh siapapun. Fang Yuan merenungkan dan mencari dengan saksama. Dia menggunakan gerakan pembunuh jalur waktu untuk mengamati pembentukan kelompok karang ini. Mengapa titik sumber daya jalur pemurnian seperti itu terbentuk? Ribuan tahun yang lalu, tidak ada apa-apa di sini. Tetapi seekor ikan yang tenggelam mati di sini. Tanda dao jalur pemurnian dan jalur aturan dari ikan yang tenggelam menyebar dan memengaruhi lingkungan sekitar. Setelah beberapa ratus tahun, bangkai ikan yang tenggelam itu membusuk seluruhnya, sementara lingkungannya juga stabil. Awalnya, semua jenis ikan dan udang datang ke sini secara berkelompok. Setelah itu, binatang berukuran sedang dan besar juga pindah ke sini. Arus laut bergolak, menyebabkan benih dan karang tersapu. Setelah ribuan tahun perkembangan dan seleksi alam, karena peluang keberuntungan dan evolusi, titik sumber daya ini tercipta sekarang. Fokus Fang Yuan adalah pada tanda dao jalur pemurnian kelompok karang. Selama ribuan tahun, tanda dao jalur penyempurnaan di sini telah meningkat dan menurun, menjadi sangat tidak stabil. Akhirnya, kelompok itu tumbuh hingga ukuran ini. Selama aku meniru pengembangan titik sumber daya jalur penyempurnaan ini, dengan waktu yang cukup, aku dapat membuat titik sumber daya jalur penyempurnaan seperti itu di mana saja di celah abadi yang berdaulat. Tentu saja, ada metode yang lebih mudah, yaitu dengan langsung membuat formasi jalur penyempurnaan dan mengonsumsi bahan abadi untuk menciptakan lingkungan yang mirip dengan titik sumber daya karang ini. Tetapi metode ini membutuhkan formasi untuk memiliki beberapa Gu abadi, itu juga menghabiskan esensi abadi. Sementara itu, menciptakan titik sumber daya jalur penyempurnaan melalui distribusi tanda dao yang dikembangkan secara alami tidak akan menghabiskan esensi abadi atau membutuhkan Gu abadi. Sebenarnya, Fang Yuan selalu menggunakan metode terakhir untuk pengembangan celah abadi yang berdaulat, dengan menyiapkan formasi abadi di mana-mana, dia langsung menciptakan titik sumber daya. Misalnya, simpul urat bumi dan simpul urat air semuanya adalah formasi yang dia buat. Formasi ini tidak hanya menggunakan Gu abadi, ada juga formasi yang menggunakan sumber daya abadi sebagai intinya. Ini adalah metode cepat yang membutuhkan sedikit waktu, tetapi biayanya sangat tinggi. Meskipun pengembangan alami memiliki biaya rendah tidak diperlukan Gu abadi, sementara bahan abadi terakumulasi secara alami secara perlahan tetapi waktu yang dibutuhkan terlalu lama. Tidak peduli metode mana yang digunakan, semuanya memiliki asal yang sama, semuanya adalah jurus pembunuh. Formasi abadi adalah jurus pamungkas, sementara distribusi tanda dao yang diperoleh secara alami juga merupakan jenis jurus pamungkas pasif. Hanya saja jurus pamungkas ini tidak bersifat defensif tetapi digunakan untuk mengembangkan lingkungan. Tunggu, Fang Yuan memikirkan jurus pamungkas penyembunyian ilahi,
penyembunyian hantu, dan terowongan tanpa ruang. Penyembunyian ilahi dan penyembunyian hantu keduanya menciptakan pakaian tanda dao yang tebal dan padat pada jiwa, mereka seperti pakaian sutra yang ditenun rapat. Mereka tidak menghabiskan esensi abadi dan merupakan jurus pamungkas defensif pasif. Selain itu, terowongan tanpa ruang juga diciptakan oleh pencuri surga iblis yang mulia. Itu digunakan di berbagai tempat di 5 wilayah dan 2 surga, memperpendek jarak tempuh. Jurus pamungkas dari 300.000 tahun yang lalu ini masih aktif sekarang, tetapi dengan penggabungan 2 surga, itu seharusnya sudah sebagian besar hancur. Esensi dari jurus pamungkas ini tidak ada bedanya dengan titik sumber daya karang. Fang Yuan memikirkan keberuntungan yang menyaingi surga Gu Abadi. Gu Abadi ini adalah Gu yang dapat dikonsumsi yang dapat memberikan Gu Abadi keberuntungan yang sangat besar untuk menyaingi surga setelah digunakan, tidak lagi mengonsumsi esensi abadi lagi. Apa perbedaan hakikat dengan titik sumber daya karang? Fang Yuan kemudian memikirkan laut pemurnian yang belum selesai. Ini adalah jalur pemurnian domain terpencil surga dan bumi yang ingin diciptakan oleh roh daratan Langya dengan segenap usahanya. Apa itu domain terpencil surga dan bumi? Itu hanyalah kumpulan tanda dao dari jalur tertentu untuk membentuk efek khusus tertentu. Gunung Danghun menghasilkan gu isi perut, sementara dinding kristal Qian Kun dapat memantulkan semua yang terjadi di dunia ini. Domain terpencil surga dan bumi adalah bentuk ekstrim dari titik sumber daya, mereka juga merupakan aspek lain dari cacing gu dan gerakan pembunuh. Jadi, semuanya memiliki titik asal yang sama. Pengetahuan yang diperoleh dari teori selalu terasa dangkal, seseorang perlu berlatih untuk memahaminya sepenuhnya. Fang Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Memahami bahwa semua hal memiliki titik asal yang sama adalah satu hal, mempraktikkannya adalah hal lain. Fang Yuan sepenuhnya memahami esensi gerakan pembunuh seperti penyembunyian ilahi dan penyembunyian hantu, tetapi dia telah melakukannya melalui jalur penyempurnaan. Karena keterbatasan level pencapaian jalur pencurian, dia belum dapat memodifikasi penyembunyian hantu. Dia memiliki kemampuan untuk membuat gerakan pembunuh jalur penyempurnaan yang mirip dengan penyembunyian ilahi dan penyembunyian hantu, meskipun itu akan menjadi proses yang sulit dan harga yang harus dibayar akan besar. Selama periode ini di mana 3 orang terhormat bersaing, jika Fang Yuan menginvestasikan banyak waktu dan energinya untuk menciptakan gerakan pembunuh jalur penyempurnaan tingkat atas, itu akan terlalu berisiko. Waktu dan kesempatan tidak memungkinkan Fang Yuan untuk melakukannya. Namun, titik sumber daya jalur penyempurnaan dari 5 wilayah dan 2 surga memiliki banyak nilai baginya sebagai referensi. Setelah Fang Yuan menyederhanakannya dan mengeluarkan inti sejatinya, ia akan dapat memodifikasinya menjadi gerakan pasif yang matang yang dapat digunakan untuk mengembangkan bukaan abadi. Pada dasarnya, gerakan pasif ini sangat langka di antara gerakan-gerakan yang mematikan, gerakan-gerakan itu sangat berharga. Yang paling umum adalah metode bertahan. Kebanggaan Song Yixi muncul dari alasan ini. Duke Long juga hanya memiliki satu gerakan seperti itu, yang disebut perlindungan 9 naga. Sejauh yang diketahui Fang Yuan, Tifeng Heaven Demon Venerable menciptakan tidak lebih dari 5 gerakan mematikan seperti penyembunyian ilahi dan penyembunyian hantu dalam hidupnya. Penciptaan gerakan mematikan dimulai dengan penggunaan beberapa cacing gu oleh seorang pendahulu untuk mendapatkan pengalaman secara bertahap. Para pendahulu kultivasi gu mengacu pada kemampuan bawaan makhluk hidup di 5 wilayah dan 2 surga untuk dengan cepat membangun fondasi gerakan mematikan. Hingga hari ini, para kultivator gu telah mencapai batas dunia ini. Misalnya, Duke Long menciptakan ras manusia naga, roh daratan Langya menciptakan wilayah terpencil buatan, Spectral Soul Demon Venerable menciptakan binatang buas, ia mengubah segala macam gerakan pembunuh jalur jiwa menjadi tanda dao yang diukir pada binatang buas untuk memberi mereka kemampuan bawaan. Semua pencapaian ini menunjukkan bahwa para kultivator gu telah menyaingi dunia alami, mereka mampu memahami kedalaman surga dan bumi. Dan Limitless Demon Venerable melangkah lebih jauh. Ia membuat pengaturan di Crazy Demon Cave, menghancurkan batas dunia untuk membuat lubang dan bahkan membuat tanda dao jalur surga yang baru. Ia telah melampaui seluruh dunia kultivator gu sendirian. Ini adalah pertama kalinya Fang Yuan menyempurnakan tanda dao jalur penyempurnaan dari dunia luar. Dengan pencapaian tingkat Grandmaster tertinggi dan latihan manualnya, Fang Yuan memperoleh banyak wawasan. Sebagai kesimpulan, 5 wilayah dan 2 surga memiliki sejumlah besar tanda dao jalur penyempurnaan,
tetapi tidak tersebar merata, beberapa tempat padat sementara yang lain jarang. Tanda Dao jalur penyempurnaan ini sangat stabil dan sulit diubah. Secara normal, pertumbuhannya sangat lambat dan membutuhkan banyak waktu untuk terakumulasi. Tanda Dao jalur penyempurnaan ini dapat dilihat sebagai dasar dari fondasi jalur penyempurnaan seluruh dunia. Di atas fondasi ini, sejumlah besar binatang, tanaman, dan material Gu yang tak bernyawa diproduksi dan dipelihara. Binatang dan tanaman ini terkait dengan jalur penyempurnaan, mereka adalah sumber daya jalur penyempurnaan. Secara normal, di tempat-tempat dengan tanda Dao jalur penyempurnaan yang padat, sumber daya yang relevan juga akan lebih melimpah dan berkualitas tinggi. Di tempat-tempat dengan tanda Dao jalur penyempurnaan yang jarang, akan ada lebih sedikit sumber daya jalur penyempurnaan dan berkualitas lebih rendah. Tanda Dao dan sumber daya jalur pemurnian saling memengaruhi satu sama lain. Misalnya, kelompok karang yang dilihat Fang Yuan sebelumnya adalah titik sumber daya jalur pemurnian. Sumbernya adalah ikan tenggelam purba yang mati ribuan tahun lalu. Tanda Dao jalur pemurniannya tersebar di sekitarnya dan sebagian tertinggal di lokasi itu. Tanda Dao yang disempurnakan Fang Yuan di sini adalah fondasi jalur pemurnian dunia. Sumber daya jalur pemurnian tidak termasuk dalam hal ini. Tanda Dao alami yang disempurnakan Fang Yuan seperti jaring laba-laba besar. Selama Fang Yuan berada dalam jangkauan, dia akan dapat merasakan semua aktivitas jalur pemurnian di dalam jaring. Inilah yang disebut sensasi jalur pemurnian. Fang Yuan memiliki sensasi samar-samar tentang sumber daya jalur pemurnian, dia juga dapat merasakan aktivitas jalur pemurnian para kultivator Gu. Di tempat-tempat dengan tanda Dao jalur pemurnian yang padat, sensasinya akan lebih intens, stabil, dan lebih jelas. Misalnya, dia akan dapat menemukan bahan-bahan Gu jalur pemurnian biasa berskala kecil. Sebaliknya, jika tanda Dao jalur pemurnian jarang, sensasi jalur pemurnian akan lebih lemah. Di wilayah tersebut, Fang Yuan hanya akan mampu merasakan material abadi jalur pemurnian. Jika ada lubang di jaring laba-laba, atau jika seorang dewa Gu memurnikan Gu di lubang abadi mereka, Fang Yuan tidak akan merasakan apapun. Dengan menggunakan tanda Dao jalur pemurnian yang dimurnikannya, Fang Yuan dapat memengaruhi segalanya dalam rentang itu, ia dapat mengganggu makhluk hidup serta lingkungan alam. Misalnya, dia dapat membantu Song Yixi berkultivasi, memperkuat titik sumber daya jalur penyempurnaan seperti kelompok koral, atau bahkan membuat jurus pembunuh pasif jalur penyempurnaan tingkat atas seperti terowongan tanpa ruang yang dapat bertahan tanpa batas. Hanya menggunakan tanda Dao jalur penyempurnaan untuk memperkuat kekuatannya sendiri hanyalah penggunaan yang paling mendasar. Dari sudut jalur penyempurnaan, di seluruh dunia kultivasi Gu, 5 wilayah dan 2 surga hanyalah material abadi raksasa. Material abadi ini terdiri dari segalanya, ia memiliki tanda Dao dari semua jalur. Meskipun aku menjadi seorang yang terhormat di jalur penyempurnaan, aku hanya dapat memurnikan sebagian dari material abadi yang besar ini. Ini berlaku untuk yang mulia abadi matahari raksasa, yang mulia abadi konstelasi bintang, dan semua yang terhormat lainnya. Memiliki sebagian surga dan bumi, inilah yang dimaksud dengan penguasa Dao. Yang terhormat lainnya hanya dapat menjadi penguasa satu Dao, tetapi aku berbeda. Tubuh abadi berdaulat Fang Yuan memiliki tanda Dao yang tidak bertentangan, ia mengolah semua jalur. Yang terhormat lainnya dapat melakukan satu jalur utama dan satu jalur spesialisasi, jalur utama mereka akan menjadi jalur yang terhormat, sementara jalur spesialisasi mereka akan digunakan untuk bertarung dan bersaing. Secara teori, Fang Yuan dapat mengolah semua jalur dan menjadi yang terhormat dari semua jalur. Ini adalah niat dari Spectral Soul Demon Venerable ketika ia menghabiskan seluruh upayanya untuk memurnikan Gu Janin abadi yang berdaulat. Fang Yuan memiliki potensi yang tak tertandingi, batas pertumbuhannya tidak terbayangkan. Yang terhormat lainnya juga tahu ini, satu-satunya alasan mengapa mereka tidak membunuhku adalah karena aku menunjukkan kekuatan pertempuran yang luar biasa di Gua Setan Gila. Giant Sun Immortal Venerable dan Star Constellation Immortal Venerable tahu bahwa harga untuk membunuhku terlalu besar, mereka tidak dapat menahan serangan balik. Fang Yuan tidak terus memurnikan tanda Dao. Ia memutuskan untuk berhenti untuk saat ini. Meskipun Heavenly Essence Treasure Imperial Lotus telah mekar lagi di celah abadi yang berdaulat dan memberinya hampir 100 manik esensi abadi lagi. Meskipun ia memiliki segala macam metode jalur pemurnian untuk meningkatkan efisiensi pemurniannya berkali-kali lipat, jauh melampaui yang terhormat. Ini jelas,
Jalur pemurnian paling unggul dalam aspek ini. Dalam hal jalur pemurnian, ia jauh melampaui dua orang terhormat lainnya. Ini adalah keuntungan dari jalur pemurnian sejak awal. Namun, aku tidak bisa menunjukkan keunggulanku sekarang, itu akan terlalu mengganggu para terhormat itu. Fang Yuan berpikir dalam hati. Begitu ia menggunakan keunggulannya, kedua orang terhormat itu akan bergerak. Meskipun mereka merasa memiliki beberapa keuntungan, jika mereka melihat bahwa kecepatan pemurnian tanda Dao Fang Yuan begitu cepat, mereka tidak akan tinggal diam, mereka harus datang dan menghentikannya. Fang Yuan tidak takut diserang oleh mereka. Bagaimanapun, dia memiliki cukup cadangan esensi abadi sekarang, meskipun jumlahnya tidak banyak, kedua orang terhormat itu tidak dapat membunuhnya dalam waktu singkat. Saat mereka bertarung, harta karun esensi surgawi teratai kekaisaran secara bertahap akan mengumpulkan keuntungan bagi Fang Yuan. Tetapi tidak ada gunanya melakukan sejauh ini. Yang terpenting, itu akan menyebabkan rahasia Fang Yuan terbongkar, keberadaan rahasia surgawi yang dikaburkan, kerugiannya tidak sepadan dengan keuntungannya. Menggunakan keuntungan secara membabi buta adalah jebakan terbesar dalam hidup. Fang Yuan sangat tahu bahwa menilai situasi adalah yang paling penting. Selanjutnya, saya perlu menyempurnakan tanda Dao dengan kecepatan yang lebih lambat. Efisiensi saya seharusnya berada di level yang sama dengan kedua orang terhormat itu, tetapi saya perlu berhenti beberapa kali untuk berpura-pura bahwa saya kehabisan esensi abadi. Tentu saja, saya tidak boleh terlalu lemah, jika tidak, mereka akan ingin bekerja sama untuk menyingkirkan saya. Fang Yuan memahami dengan baik situasi ini, dia tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimanapun, dia memiliki banyak pengalaman hidup, terutama dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya. Segala macam kegagalan, rasa sakit, dan kerugian menjadi fondasi berharga yang mendukungnya. Menjaga profil rendah sambil mendapat untung besar. Pada saat aku mengungkap rahasia ini, aku yakin kedua orang terhormat itu tidak akan bisa tetap tenang. Fang Yuan mengaktifkan panci keberuntungan memasak untuk memeriksa keberuntungannya lagi. Keberuntungannya masih menyerupai tungku. Fang Yuan telah memeriksa ini berkali-kali, dia punya beberapa tebakan tentangnya. Ini disebabkan oleh statusnya sebagai seorang yang terhormat di jalur pemurnian, penampilan keberuntungannya stabil dan tidak akan berubah untuk jangka waktu tertentu. Tungku itu masih cukup kasar, masih ada retakan yang tersisa. Namun dari sejumlah besar retakan, 2 atau 3 di antaranya telah diperbaiki. Ini karena lubang abadi yang berdaulat telah menyelesaikan urat bumi pertama, yang kedua sedang dalam perjalanan. Itu juga telah menyelesaikan urat air pertama. Ini semua membantu menstabilkan fondasinya. Dan dibandingkan dengan masa lalu, ada perubahan besar pada permukaan tungku, ada pola bunga teratai. Pola bunga teratai itu jelas merujuk pada harta karun esensi surgawi peringkat 9 teratai kekaisaran. Itu menunjukkan betapa pentingnya gua abadi ini bagi Fang Yuan. Pola bunga teratai itu melingkari lapisan luar tungku, meluas ke bagian bawah dan berubah menjadi beberapa akar teratai. Akar teratai ini masuk jauh ke bagian bawah tungku dan terbakar bersama kayu bakar yang melambangkan esensi abadi. Dibandingkan dengan api yang lemah sebelumnya, tungku itu sekarang menyala sepenuhnya, apinya membesar beberapa kali lipat, menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Tidak ada tutup pada tungku, pemandangan di dalamnya bisa dilihat. Awan bangau abadi yang melambangkan bentuk surga dan awan teratai hijau yang merupakan harta karun esensi surgawi teratai kekaisaran keduanya hilang sekarang. Sebaliknya, ada sepotong es biru putih, melambangkan es mengambang yang sebenarnya. Es biru putih dipanaskan di tungku, perlahan mencair dan menghasilkan lingkaran cahaya yang indah. Di bagian atas tungku, ada sejumlah besar debu pasir coklat kemerahan, mengambang seperti awan. Debu pasir coklat kemerahan mengembun menjadi satu gumpalan dan perlahan masuk ke tungku. Itu mudah dicairkan dan dimasukkan ke dalam tungku, memperbaiki retakan dan perlahan membuat tungku lebih halus dari keadaan kasarnya. Ini seharusnya merujuk pada tindakanku memurnikan tanda Dao alami. Jika aku melakukan semua ini, debu pasir akan turun dengan cepat dan menghalangi pembukaan tungkuku, bahkan dapat memadamkan api di bagian bawah. Kemajuan yang berlebihan tidak baik, ini menunjukkan hasil yang mengerikan dari menghadapi penindasan dua orang terhormat pada saat yang sama. Fang Yuan telah menggunakan inspeksi keberuntungan berkali-kali. Ia dapat merujuk fenomena yang dilihatnya ke kejadian sebenarnya yang terjadi dengan lebih mudah. Meskipun panci keberuntungan memasak peringkat 8 terlalu rendah dan tidak cocok dengan Fang Yuan saat ini, itu masih menunjukkan kedalaman jalur keberuntungan,
mengingatkan Fang Yuan bahwa variabel terpenting baginya sekarang adalah menyempurnakan tanda Dao dan juga pengembangan jalur surga. Pemurnian tanda Dao dapat berlangsung perlahan, tetapi aku juga perlu membuka segel es mengambang yang sebenarnya secara rahasia. Saat ini, esensi abadi bukanlah bebanku, itu adalah kentunganku. Aku perlu menggunakan semua esensi abadiku dan mengubah sumber dayaku menjadi fondasi dan kekuatan. Semua yang mulia memiliki satu jalur utama dan satu jalur spesialisasi. Fang Yuan telah merencanakan sejak lama untuk menggunakan jalur pemurnian sebagai jalur utamanya, dan jalur surga sebagai spesialisasinya. Jalur pemurnian adalah kultivasi utamanya, tetapi jalur pemurnian itu sendiri lemah dalam aspek pertempuran. Ini adalah fakta yang diketahui publik. Dalam situasi ini, Fang Yuan membutuhkan jalur lain untuk mendukung kekuatan pertempurannya. Jalur ini seharusnya memiliki sedikit kultivator, misalnya, jalur melukis. Itu akan memungkinkannya untuk mengejutkan musuh dan mencegah mereka untuk bersikap waspada terhadapnya. Meskipun ada banyak jalan yang ada, Fang Yuan tidak punya banyak pilihan. Melihat situasinya, jalan surga adalah pilihan terbaik. Hampir tidak ada kultivator jalan surga, kriterianya terlalu sulit untuk dicapai. Jalan surga sendiri sangat istimewa dan memiliki potensi yang luar biasa, kekuatannya juga tak tertandingi. Jalan pemurnian sebagai yang utama, jalan surga sebagai spesialisasi. Ini adalah rencana kultivasi Fang Yuan saat ini. Gelar Yang Mulia Iblis Pemurni Surga yang diberikan oleh Yang Mulia Dewa Matahari Raksasa dan Yang Mulia Dewa Konstelasi Bintang kepada Fang Yuan benar-benar tepat.